Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, ya teman-teman. Di video ini kita akan membahas tentang scope of work. Jadi scope of work itu apa sih ya? Dalam arti di sini adalah ruang lingkup kerja kita, ya cakupan kerja kita, apa saja yang kita lakukan, ya apa saja yang tidak kita kerjakan, dan rules atau peraturan apa ya dalam project ini yang harus kita sampaikan ke klien. Dalam arti eh, kita harus menyiapkan semua ini, kita harus menyampaikan semua ini biar klien tadi itu tidak memberikan pekerjaan, ya, tidak merequest suatu pekerjaan di luar dari konteks yang kita sepakati di awal. Nah, di sini saya sudah membuatkan beberapa do's and done, ya. Kira kurang lebih seperti ini yang nanti teman-teman sesuaikan dengan projectnya ya. Saya tidak membahas satu khusus ya, tidak membahas jasa khusus di dus or done ini karena nanti kan projectnya ada banyak. Tapi intinya teman-teman harus buat ini apapun projectnya. Nah, yang pertama teman-teman pastikan harus buat dusnya. Dalam arti apa yang kita kerjakan harus kita sampaikan ya. Nah, di sini teman-teman bisa tulis semua pekerjaan yang harus teman-teman kerjakan dan selesaikan. Ya, dalam arti sesuai dengan paket yang teman-teman tawarkan, misalkan nih logo pengerjaannya berapa hari, revisinya berapa kali, bisa revisi seperti apa. Ya, landing page pun juga begitu. Kita mulai start mengerjakan ketika misalkan semua materi sudah diberikan oleh klien. Nah, kalau seandainya nggak ada materi yang diberikan, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi belum terhitung mulai kerjanya, ya. Jadi tuliskan secara detail di kontrak kerja ini. Yang kedua, ya semuanya harus sesuai dengan offer di sales page. Jangan over promise, ya. Jangan memberikan penawaran atau pernyataan di luar dari yang kita tawarkan di landing page. Misalkan nih, pengerjaan website adalah 7 hari kerja. Ya, kita sudah ngomong di sana. Tapi teman-teman karena projectnya misalkan longgar, dalam arti antriannya nggak banyak, teman-teman ngomong ya 3-4 hari. Kalau memang itu oke, nggak masalah ya teman-teman bisa ngerjakan. Tapi kalau seandainya memang time range kita itu 7 hari, ya kita ngomong bahwa pengerjaan adalah 7 hari. Yang kedua adalah jelaskan secara detail dan mudah dipahami ya. Jadi bahasanya itu yang singkat aja ya. Tapi mereka bisa memahami, oh yang ini yang kalian kerjakan ya. Itu wajib. Terus yang keempat ya, jangan melanggar kontrak kerja yang sudah dibuat. Misalkan kita punya kewajiban ya untuk menyelesaikan iklan selama 1 bulan ya, dengan budget yang sudah kita sepakati di awal ya, apa saja yang harus kita kerjakan. Nah, semuanya tadi itu harus ada di kontrak kerja yang nanti akan kita berikan ke klien. Nah, yang kedua adalah dan ya, jadi yang nggak boleh itu apa saja. Nah, kalau tadi kita ngomong yang kita kerjakan apa, yang tidak akan kita kerjakan juga harus jelas gitu ya. Jadi tulis semua pekerjaan yang tidak termasuk dalam jasa. Karena apa? Ini sebagai pengaman kita karena kita juga mengalami ya beberapa klien kita yang cukup aktif, dalam arti meminta, Mbak tolong ini kerjakan apa, buatin video ya, editin video slideshow ya, meskipun simple slideshow tapi kita kan juga ada pekerjaan yang harus kita selesaikan untuk klien lainnya. Nah, ini yang membuat pengaman kita sebenarnya bahwa nggak bisa dadak ya, meskipun secara pengerjaan gampang tapi kita tidak bisa menjanjikan itu secepat itu ya. Memang katakanlah dengan aplikasi apa tuh bisa, tapi ya kita bekerja dengan profesional ya, semua sudah ada di kontrak kerjanya, jadi itu insya Allah aman, teman-teman tidak akan terbebani ya, karena semua sudah tertuang di kontrak kerja. Yang kedua adalah jelaskan secara detail dan mudah dipahami ya, seperti dus tadi ya, dan ini juga harus sama, teman-teman harus menjelaskan secara detail. Dan yang ketiga ya, jelaskan di awal ya, meski
meskipun di kontrak kerja nggak ada ya, tapi teman-teman ngomong bahwa ini yang kita kerjakan ini. Nah, tinggal masukkan di kontrak kerja. Misalkan ada custom nih request ya dengan harga yang spesial, ya nggak apa-apa. Paketnya katakanlah paket kalau di saya kan yang sosial media itu kan ada paket medium. Misalkan mau tambah 2 video atau 4 video, tuangkan di sana ya, agar kita mengerjakan sesuai kesepakatan di awal di luar kontrak, di luar paket. Nah, tapi tetap ada di kontrak kerja. Yang ketiga, teman-teman perlu buat rules ya. Karena kontrak kerja ini menyelamatkan kita dari job-job yang tidak disebutkan di kontrak kerja tadi itu. Ya, misalkan klien marah-marah, kenapa kalian tidak memberikan solusi ya dan lain sebagainya. Ya, kita bekerja sesuai dengan kontrak kita, paket yang dipilihkan. Memang terlihat tidak fleksibel, tapi ini sebagai pengaman kita. Oke, kalau 1 kali kita turutin, oke lah. Kedua kali minta nanti, oh karena kemarin bisa cepat bikinnya, ya saya request deh ini nanti jam 3 sore saya posting. Wah, ini juga menjadi sebuah kebiasaan yang tidak baik ya bagi project ya. Kalau kita katakanlah jadi karyawannya dia, it's okay ya, kita kerjakan. Tapi ini kan sebuah agensi yang sama-sama punya rules, sama-sama punya kontrak kerja. Nah, terus yang kedua, jelaskan aturan yang jelas dan win-win solution. Hak kewajiban kita tuh harus ada di sana. Ya, kewajiban kita untuk menyelesaikan A, B, C, D. Ya, akan kita refund misalkan jika kita tidak bisa menyelesaikan proyeknya dengan KPI tertentu. Nah, itu semua nanti ada. Dan yang ketiga, jangan pernah memaksakan kehendak ya bagi tim kita sendiri atau pihak klien. Misalkan pengerjaan ketika project masuk ya, misalnya logo 3 sampai 4 hari kerja. Ya udah ya, kita jangan ngomong ya kurang lebih kurang lebih 1 sampai 2 hari. Karena apa? Ngerjakan logo itu kan juga butuh riset ya, butuh waktu untuk memikirkan ini filosofinya apa ya. Ini jenis logonya itu logo seperti apa, untuk desain kan ada beberapa desain kan, ada yang monokrom untuk warna A, warna B. Nah, hal-hal yang seperti ini jangan pernah kita paksakan untuk mendapatkan klien sebanyak-banyaknya, tapi malah menjadi bumerang bagi kita. Oke, ini adalah contoh kontrak kerja yang saya sudah buat. Ya, ini nama kliennya. Oke. Nah, ini kita sebutkan nama klien kita sebagai pihak pertama selaku agensi untuk mengerjakan misalkan ini sosial media manajemen. Ya, kita sebutkan semua di sini, dan pihak kedua wajib untuk menjaga kerahasiaan password. Nah, kita sudah sebutkan di otorisasinya. Lalu yang kedua adalah penjelasan project nih. Nah, di sini kita jelaskan ya apa saja yang harus kita lakukan ya. Jadi kan kita kan ngomong kalau revisi fleksibel ya, fleksibel itu ya it's okay dalam arti dalam konteks tidak apa ya. Kalau revisi oke, revisi, tapi misalkan kita tetap ada waktu untuk mengerjakannya. Ya, ini ada do's and done. Jadi aktivitas apa yang kita lakukan, yaitu posting feed, story terjadwal, simpan story di highlight misalkan, riset hashtag berdasarkan konten yang diposting. Terus aktivitas yang tidak dikerjakan seperti balas komen ya, balas DM itu kita tidak kerjakan. Lalu jadwal pengerjaannya ya, berapa konten, berapa video ya, storynya berapa, revisinya berapa kali. Lalu kita ada pembayaran ya. Nah, pembayaran ini juga cukup harus jelas juga bahwa ini adalah full payment. Jam kerja kita ngomong bahwa jam kerja kita adalah Senin sampai Sabtu ya, jam 8 sampai setengah 5, kecuali Sabtu itu jam 1 siang. Nah, kita sudah sampaikan ketika klien meminta untuk desain di malam hari, itu kita nggak bisa, karena kita sudah ngomong bahwa jam kerja kita adalah ini ya. Tapi kita tetap ngomong untuk penjadwalan postingan tim admin akan online hingga jam 8 malam ya. Lalu penghentian project ya, apa saja poin-poinnya, terus nah pengesahannya. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk kontrak kerja, supaya teman-teman itu aman dalam mengerjakan project-project yang kebutuhannya untuk klien ya.
Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan banyak insight yang teman-teman dapatkan di video ini tentang scope of work yang sama-sama harus kita pahami antara kita dan klien. Kurang lebih seperti itu. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.